Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat Alia hari ini? Aman puasanya? Insyaallah Ana bersama teman Ana bakal berbincang santai. Ya, eh, bersama teman Ana yang bernama Faisal ini akan membincangkan terkait kebiasaan-kebiasaan orang di bulan puasa. Ya, Isyam, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ana sehat lah, lancar puasa Ana. Gimana Anta Ya, puasanya? alhamdulillah juga aneh sehat selalu di bulan Ramadan dan semoga diberkahi di umur kita. Amin. Ya, kan kita lagi di hari-hari bulan Ramadan nih. Jadi Ana punya pertanyaan-pertanyaan gitu terkait kebiasaan-kebiasaan orang di bulan Ramadan gitu. Jadi Ana tuh biasa banget kalau sahur tuh sering gak sahur lah. Jadi itu baik gak sih? Apa buruk gitu? Oh, kalau soal sahur nih sebenarnya penting banget. Soalnya kita sumber energi kita di satu hari itu berasal dari sahur, Cam. Kenapa? Karena pada saat itu kita nggak makan lagi sampai waktu berbuka, dan di sahur juga terdapat berkah yang sangat besar yang telah Rasul sebutin di ini. Oh, jadi begitu ya, Jal. Jadi kalau misalnya, jadi kita harus sahur gitu buat untuk ada tenaganya. Ya, perlu buat sahur. Terus ngomong-ngomong juga nih, setelah sahur kan di bulan Ramadan ini aneh suka banget sama olahraga lah biasanya. Terus kalau misalnya di bulan Ramadan di waktu-waktu kapan aja sih olahraga itu yang paling bagus lah? Kalau soal olahraga tuh emang paling enak tuh ngisi waktu dengan olahraga ya, Sam. Iya. Dengan futsal, basket. Wah, itu ngetren banget, apalagi badminton. Itu sebenarnya nggak apa-apa di waktu-waktu manapun itu. Tapi lebih bagus lagi kalau di waktunya pagi. Kenapa pagi? Karena kita pada waktu itu kita memiliki banyak energi dan itu tidak akan membuat kita capek atau haus. Jadi kita bisa tetap fit walaupun tetap berolahraga. Dan ada pun juga kita sore hari pada sehabis asar sampai ya setengah jam sebelum berbuka. Kenapa? Karena kita habis olahraga langsung makan lagi, habis itu kita buat berbuka. Oh, jadi gitu sahabat Alia. Kalau misalnya ente mau olahraga, paling bagus itu olahraga pagi-pagi karena tenaganya itu masih banyak gitu. Ya. Terus lanjut lagi nih, Cal. Oh iya. Kira-kira ente ada pertanyaan nggak? Gini nih, aneh masih suka, kan kita tetap udah sahur nih, kan kita kenyang nih, habis itu pagi-paginya olahraga, terus sisanya tuh kayak wah capek olahraga kan, olahraga futsal, basket, capek noh, terus kita tidur seharian, itu boleh nggak sih? Kan katanya ada yang bilang ibadah. Iya, mungkin emang bagus itu tidur di hari puasa, tapi ketika tidur itu menjadi berlebihan ya itu menjadi suatu hal yang gak baik gitu buat tubuh kita. Ketika kita terlalu over untuk tidur, ya mungkin kita ntar setelah bangun kita akan merasa pusing gitu. Oh, pusing. Kira-kira ada lagi pertanyaan, Cal? Terus kalau misalkan kita tidur nih, nanti kita kira-kira buat tilawahannya kapan kalau kita dipakai buat tidur seharian ya, Cam ya? Iya. Nah, terus kita udah bahas puasa. Nah, kita sekarang bahas takjil nih, Cam. Kita pengen banget nih buka pakai junk food biar
praktis, terus enak banget. Itu tuh boleh nggak sih sebenarnya? Ya tapi yang namanya buka itu pasti identik banget sama yang namanya junk food ya. Bener Mulai banget, dari Cam. gorengan, sambal, wah tuh nikmat banget. Apalagi ditambah dengan es, wah gila. Itu nikmat Parah. duniawi Gacor. yang ada di dunia ini. Tapi menurut yang aneh baca di beberapa artikel berbuka dengan junk food itu bukan suatu hal yang baik gitu. Karena di makanannya itu tidak terlalu banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang bagus, jadinya itu nggak memenuhi nutrisi gizi kita ketika kita lagi puasa dan kita berbuka dengan takjilnya, itu tidak memenuhi nutrisi harian kita. Decal. Jadi kalau kita buka pakainya apa, Cam? Buah-buahan apa gimana, Cam? Nabi aja ketika buka itu disunahkan apa? Air putih dengan kurma. Jadi Itu aja sudah cukup gitu. Jadi sahabat Aliyah, kita tuh buka dengan air putih dan kurma tuh udah sangat mencukupi. Dan pasti kita setelah itu pasti makan nasi. Kalau kita berlebihan, maka itu akan dibenci, salah satu sifat yang dibenci oleh Allah. Nah, Cam, misalkan anak tuh kalau udah makan buka apapun itu kan, bisa pakai gorengan, bisa pakai kurma, es teh. Habis taruh juga makan lagi. Nah, gini nih, Cam. Aneh tuh kadang suka ini kan, kita kenyang habis taraweh. Kalau udah selesai, pasti kan kita ngumpul sama teman-teman kan. Habis itu main sama teman, malah jadi begadang. Mainnya main ML ya. Iya, main ML. Itu udah kalau udah ngumpul seru banget, Cam. Nah, itu tuh boleh nggak sih begadang kayak gitu? Soalnya kan kalau pagi hari orang-orang juga pada ngantuk pasti kan. Nah, itu jadi gimana, Cam? Ya Cal, begadang itu udah pasti banget, itu bukan suatu hal yang baik, karena ketika kita begadang yang seharusnya kita tidur di malam hari jadi nggak tercukupi tidur kita. Jadinya ntar ketika kita nggak tidur malamnya, terus bangun sahur, terus ntar kita beraktivitas, itu ntar sistem kekebalan tubuh kita bakal berkurang gitu karena begadang kita tuh. Apalagi kan sekarang lagi zaman banget nonton MPL ya. Itu turnamen game lain. Kalau enggak dengerin ceramah malam-malam. Wah, ceramah Ustadz Abdul Somad ya, Cam ya. Iya. Nah, habis itu kan kita begadang nih. Terus kita ngantuk pastikan jam 3, dan itu tuh waktu sahur. Misalkan kita udah sahur nih, terus kita tidur lagi abis sahur. Boleh nggak sih itu sebenarnya? Ya itu salah satu perilaku yang nggak dianjurkan lah, karena kita habis sahur itu lebih bagus kita baca Quran atau kita beribadah, karena ya gak bagus aja gitu. Terus ini mau nanya ini Cal nih, di bulan puasa ini ente ada tips-tips gak terkait di bulan-bulan Ramadan nih? Kalau itu aneh punya beberapa tips untuk sahabat Al-Kafi. Yang pertama tuh jangan pernah ngelewatin sahur. Kenapa? Penting banget sahur tuh. Soalnya Rasul telah bilang, barang siapa yang memakan sahur walaupun segelas air putih, dia akan mendapat barokah sepanjang hari. Terus ada juga kita waktu sahur ataupun berbuka jangan langsung makan banyak. Kenapa? Soalnya perut kita tuh
dalam kondisi benar-benar kosong kan, waktu sahur pasti kita tidur nih, atau waktu buka setelah puasa 12 jam itu tuh perut kita benar-benar kosong, terus tiba-tiba kita makan langsung blok, makan gorengan, tahu, habis itu bakwan, apalagi Mat risol, banget risol mayones. Itu tuh kayak perut kita tuh bisa kaget, dan itu tuh bisa membuat kita kena penyakit jantung, bisa juga kena diabetes, terus sama penyakit obesitas. Dan kita juga nggak dianjurin buat langsung waktu kita sahur minum kopi. Kenapa Cal? Kenapa nggak boleh minum kopi? Minum kopi tuh soalnya kan lambung kita kosong, terus tiba-tiba ada kafein masuk, blek, udah tuh kaget, bisa kena lambung. Tapi sebenarnya minum kopi di pagi hari itu enak banget, Cam. Iya enak. Jadi gitu ya sahabat Alia. Buat kalian yang suka banget minum kopi nih ketika pagi-pagi atau sahur nih, gak baik ya. Karena gak bagus buat lambung ente semua. Ada lagi nih, Ane Cam. Tips buat Ane. Yang pertama, jangan terlalu banyak olahraga waktu di siang hari. Kenapa? Karena tubuh kita tuh takut gak kuat, dan malah kita sakit, jadi terpaksa harus batal puasa kan. Nah habis itu kita juga kalau olahraga terus kayak sepanjang harinya, kayak olahraga nih pagi hari 3 jam olahraga terus, sisanya bakal kayak aneh lemes, ini gimana nih. Ente pernah gak sih olahraga kayak gitu, Cam? Wah kalau di bulan puasa ini aneh belum pernah sih buat over kayak gitu. Ya jadi aneh gak tahu rasanya gimana. Tapi gini nih, Cam, Ane tuh kan pengen gemukan nih, tapi katanya gak boleh langsung makan besar-besaran nih. Gimana sih caranya biar kita bisa naik berat badan di bulan Ramadan yang suci ini? Ya cara naikin berat badan di bulan Ramadan ini jujur aja Ana nggak tahu gitu. Soalnya Ana bukan orang-orang yang dari kurus menjadi gede badannya gitu, karena itu jadi Ana nggak tahu gitu Cal. Oh iya nih, Cam, Ana juga punya tips buat sahabat Alia yang mungkin kondisi tubuhnya kurang fit gitu, apalagi penderita diabetes atau penyakit-penyakit lain yang kadang kambuhan. Yang pertama tuh, kalau kita punya penyakit yang harus banget setiap hari minum obat, kayak penyakit apapun itu, jangan menghentiin minum obat itu tanpa minta saran ke dokter. Soalnya itu bisa berakibat fatal banget, dan itu kita bisa sakit sepanjang Ramadan dan terpaksa harus ngkodonya, Cam. Ya iya kan. Soalnya kalau misalnya kita pun gak bisa puasa, kita bisa gitu menggantinya dengan memberi makan miskin, atau ketika kita nggak bisa atau membayar fidyah gitu. Ataupun kalau misalnya kita emang masih bisa puasa, kita bisa menggantinya di luar bulan Ramadan. Kalau ngomongin kodok puasa, kita tuh harus ngasih langsung kayak Ramadan nih selesai, Syawal harus langsung ngekodok. Wah itu harus banget cepet-cepet gak sih? Kalau untuk mengkodo itu, kita setelah lebaran itu ada yang namanya waktu haram puasa gitu. Oh iya ya, yang 2 di bulan lebaran. Iya. Nah, tapi setelah yang hari-hari haram puasa ini, kita langsung mengkodonya gitu, Cal.
Biar kita nggak punya hutang sama puasa Ramadan lagi. Nah, misalkan kita kan pasti ada aja karena sakit kita jadi harus kodo kan. Nah, biar kita nggak gampang sakit itu harus ngapain aja sih? Kayak ngelakuin hal apa atau mengkonsumsi apa? Itu tuh apa aja, Cam? Ya, biar kita sehat di bulan Ramadan ini, kita puasa, kita harus mengonsumsi apa sih? Seperti yang udah kita bahas dari tadi, misal ya yang puasa pokoknya harus sahur, berbuka puasa dengan kurma, dengan susu, ya seperti yang udah kita bahas lagi, itu juga itu adalah cara-cara gimana kita bisa berpuasa di bulan Ramadan ini dengan sehat, ya. Nah, sahabat Aliyah, kalau kita ingin fit sampai selesai bulan Ramadan selesai, kita harus mengikuti anjuran-anjuran tadi, sahabat Aliyah. Nah, kalau nih soal minum tuh, minum air putih itu tuh minimal kita berapa gelas sih? Di Ramadan kan pasti kita nggak punya banyak waktu kan, paling kita minum air kayak cuma waktu sahur atau waktu buka doang kan, sama waktu makan. Itu tuh kita biar ngejaga nggak dehidrasi, itu minum berapa gelas sehari ya, Cam? Ya minimal itu 8 gelas kan sehari. Jadi kita bisa minum 4 gelas di pagi dan 4 gelas lagi setelah kita berbuka puasa. Kalau soal minum nih, aneh masih bingung gitu. Kenapa sih kita harus minum? Emangnya kita minum bakal jadi apa? Bakal jadi darah emangnya? Ya sebenarnya di tubuh kita ini hampir seluruhnya itu 70% isinya air gitu. Kalau misalnya kita nggak minum air, bahkan kita kekurangan 10%, itu kita bisa pingsan karena dehidrasi. Ya kalau dari Syam nih, ada bingung nggak sih kayak di Ramadan tuh kita kalau gini tuh kenapa, kalau makan gorengan kebanyakan tuh kenapa? Anta ada pertanyaan nggak yang bisa kita jelaskan ke sahabat-sahabat Aliyah di rumah? Pertanyaannya, kalau pertanyaan di bulan Ramadan ini, ya gimana cara kita bulan Ramadan ini nggak terpengaruh lah sama hal-hal yang condong kita jadi malas gitu. Itu pertanyaan aneh sih. Iya. Yang pertama pastinya yang berhubungan dengan agama dulu. Yang pertama di 10 hari pertama Allah menurunkan rahmatnya kepada seluruh manusia. Yang kedua, Allah menurunkan pada ini juga pada 17 Ramadan ada nuzul Quran juga. Nah, itu tuh pahalanya lebih lagi, apalagi di bulan Ramadan kan pahalanya berlipat-lipat ganda kan. Soalnya kita pahala yang sunnah bagaikan kewajiban. Nah, itu tuh wah banget lah, masa nggak tergugah. Apalagi di 10 hari terakhir nih, yang rata-rata Allah ngasih promonya kepada seluruh hambanya, yaitu ampunan dan menutupnya pintu surga dan buka selebar-lebarnya pintu surga. Nah, itu tuh tapi nggak cuman Allah doang yang ngasih promo. Mall juga ngasih promo, toko-toko yang lain juga pasti ngasih promo, apalagi nyiapin baju buat lebaran dan lain-lain lah. Nah, itu tuh jadi harus
banget terjaga lah dari hal-hal yang duniawi. Terus kita juga harus memperbanyak tilawah Quran. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Nah, Cam, kalau ngomongin soal Al-Quran nih, enta ngerasa gak sih kalau kita tilawah Al-Quran atau kita taraweh nih, kita kayak sholat nih, bayangin aja sholat 11 rakaat atau enggak 23 rakaat. Siapa coba yang gak malas kalau dia gak punya iman kan? Itu biar kita ikhlas tuh gimana sih caranya? Ya intinya kalau misal ya kita harus benar-benar niat gitu. Kita harus sebelum kita memulai tarawih ini, kita harus benar-benar niatin lagi gitu. Agar khusyuk gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini misalkan kita udah walaupun niat kan pasti aja kayak ada rasa, wah ini capek nih, bayangin aja sholat segini. Itu ada tipsnya gak sih biar kita semangat terus kayak ingat Allah, wah kalau kita sholat kita dapat pahala. Gimana sih biar kita memperkuat niat kita? Ada beberapa caranya gitu, Cal. Satu, ente bisa berwudu dulu, meluruskan niat dulu. Terus ente mengingat-ingat apa ganjaran ketika ente mengikuti sunnah ini gitu. Wah, kalau soal ganjaran sih yang pastinya kita semua pengen ampunan dari Allah, terus rahmat dari Allah. Apalagi ada hadis dari Rasul kan yang bilang celakalah. Terus sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah? Terus Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang telah lewat Ramadan dosanya belum diampuni, maka dia orang yang paling celaka. Nah, sahabat Alia juga harus gitu selalu memohon ampunan, terus mengisi waktu-waktunya dengan beramal sunnah ya Cam ya, kayak tilawah, habis itu sholat kayak sholat taraweh pastinya, sholat duha, dan sholat lain. Nah, kalau ngomong-ngomong nih Cam, kita tuh katanya kan ada yang kalau kita habis subuh itu beribadah sampai waktu syuruk, kita sholat syuruk, apa sih ganjarannya? Ganjaran sholat syuruk ya tadi ya. Itu doa kita bakal dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doa apapun itu dijabah ya Cam ya. Insyaallah dijabah. Ya. Ini misalkan kita sholat syuruk, nah itu tuh katanya ganjarannya kayak haji di bulan Ramadan bersama Rasul. Siapa coba dari kita yang nggak mau haji bersama Rasul gitu? Semua orang pasti kan ingin dia haji bersama Rasul. Nah, Rasul kita yang sangat kita dambah-dambakan. Nah, kita nih misalkan udah mengikuti sholat sunnah atau amal-amalan ibadah yang lain. Nah, kita boleh nggak sih ngisi-ngisi waktu kayak dengan hal-hal duniawi kayak main HP ataupun baca buku? Itu sebenarnya boleh nggak sih? Atau kita benar-benar harus amal ibadah? Gimana tuh Cam? Ya, tergantung dulu. Ente ketika main HP, ente buka apa? Ketika ente baca buku ente baca buku apa? Kalau misalnya ente buka HP, buka hal yang membuat dosa lah, membuat yang ente jadi pahala ente jadi berguguran, ya itu namanya sama aja sia-sia Ramadan ente. Dan kalau misalnya ente buka buku, dan kalau buka buku atau buka HP ini
buatlah jadi yang buat ente bermanfaat secara duniawi gitu. Itu bisa jadi sebuah pahala gitu ketika ente bisa bermanfaat, ilmu di buku atau di HP itu bisa bermanfaat, ente bisa dapat pahalanya gitu. Jadi intinya kita harus ngejauhin hal-hal yang membuat dosa ya Cam ya. Iya. Tapi ini kita pasti di 10 hari terakhir tuh banyak banget nih yang ngajakin bukber. Nah itu kan masuknya ke duniawi Cam. Itu gimana nih Cam tanggapan ente? Kayak pasti ada bukber SD, SMP, SMA, habis itu kuliah, habis itu BEM, habis itu kerjaan. Pasti banyak kan. Nah itu tuh gimana nih tanggapannya? Bukannya 10 hari terakhir kan promonya Allah besar-besaran kan. Nah itu tuh gimana sih biar kita tetap dapat ganjaran yang besar, tapi kita tetap kayak oh ya Ana bakal ikut bukber itu. Gimana tuh Cam tanggapannya? Yang kita lihat di sini itu terkait tentang bukber ini isinya dulu gitu. Isinya apa yang ada di bukber itu? Hal yang baik kah atau hal-hal yang buruk? Karena gak semua bukber itu isinya buruk. Karena kalau misalnya bukber dengan niatnya yang namanya silaturahmi, menjalin ikatan untuk lebih erat lagi, itu malah kita dengan bukber itu bisa dapat pahala juga gitu. Ya udah Cam. Nah kan kita dari tadi ini kita udah ngejelasin nih amalan-amalan ibadah yang ini kan, terus hal-hal yang tidak perlu. Nah sahabat Alia juga perlu banget nih ngikutin kayak amal-amalan sunnah yang sudah disediakan di bulan Ramadan ya kan Cam. Jadi buat sahabat Alia juga seperti yang udah kita bahas-bahas tadi, kesimpulannya ya jangan ngikut-ngikutin kebiasaan-kebiasaan buruknya gitu. Dan lakuin perbuatan-perbuatan yang buat ente berdapat pahalanya gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya Cam ya. Ya semoga bermanfaat buat para sahabat Alia yang di rumah. Amin. Sekian dari kami, semoga yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat buat sahabat Alia di rumah. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.